Shalom saudaraku, selamat datang di program saya Mengikuti Yesus. Hari ini kita telah memasuki episode yang ke-42. Dan di episode yang ke-42 ini saya masih akan mengajak saudara untuk belajar firman Tuhan tentang pertobatan dan keselamatan. Saudara, hari ini judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah menghabiskan hidup 70-80 tahun dengan bijaksana. Ya. Mengapa kita harus menghabiskan hidup kita 70 sampai 80 tahun saja dengan bijaksana? Kita akan buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai 7. Kemudian dilanjutkan sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan kepada kita semua. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang akan mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat yang ke-10 mengatakan masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Alkitab mengatakan dalam ayat 10 tadi, masa hidup kami 70 dan jika kami kuat 80 tahun. Hidup manusia sudah ditentukan di dalam dunia ini sesuai standar Alkitab berkisar sekitar 70 sampai 80 tahun saja. Memang ada orang yang mencapai umur di atas itu, tapi ada juga orang yang tidak mencapai umur 70 atau 80 tahun, tapi itu adalah standar 70-80 tahun. Yang jelas saudara yang kasih oleh Tuhan, artinya apa? Ayat ini berkata masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Abdi Allah yaitu Musa yang menuliskan Mazmur ini mengajak kita untuk merenungkan kembali bahwa hidup kita di dalam dunia ini hanya 70 dan 80 tahun jika kuat. Jadi hidup ini cuma 70 sampai 80 tahun saja. Artinya apa saudara? Musa ingin mengajak kita merenungkan kembali bahwa hidup ini sebenarnya sangat singkat. Ya, ketika dia berada di padang gurun memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mungkin di tengah malam dia sambil memandang ke langit dan dia merenungkan kehidupan ini hanya sekitar 70-80 tahun dan betapa singkatnya hidup ini. Nah, ini yang ingin disampaikan oleh Musa. Dan ini sebenarnya juga harus menjadi perenungan bagi kita semua bahwa jika kita merenungkan hidup ini, bahwa hidup ini memang sangat singkat sekali, hanya sekitar 70 dan 80 tahun saja. Dan kita ketika menengok ke belakang seringkali kita berkata tidak terasa ya ternyata kita sudah setua ini. Ya, sekarang saya berusia sekitar 40 tahun dan teman-teman SMA saya dulu sekarang sudah mempunyai anak-anak yang mereka yang cepat menikah, ya anak mereka sudah ada yang melanjutkan di kuliah, ada yang sudah menikah dan mereka sudah punya cucu sekarang. Jadi kalau saya misalnya tamat SMA langsung menikah itu sekarang sudah punya cucu saudara. Jika langsung punya anak kalau menikah. Tapi karena saya terlambat menikah dan anak saya sekarang baru SD ya. Jadi terlambat. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak terasa sekali bahwa sudah setua ini. Dan tidak terasa sekali bahwa banyak juga teman-teman saya di bangku sekolah yang sudah meninggal dunia. Ya, karena kecelakaan, sakit penyakit dan sebagainya. Nah, kalau direnungkan bahwa kehidupan ini sungguh sangat singkat, ya, cepat sekali berlalunya.
dikatakan oleh Alkitab di dalam ayat ini. Berlalunya buru-buru, ya, kita melayang lenyap, ya. Nah, saudara, hidup ini begitu singkat, hanya 70-80 tahun saja. Dan kemudian apa artinya hidup itu hanya 70-80 tahun saja? Artinya hidup ini itu fana dan sia-sia. Ya. Hidup ini fana dan sia-sia. Hidup ini jadi sia-sia jika kita sekedar menjalani hidup ini hanya sekedar rutinitas. Nah, banyak orang berpikir, untuk apa aku hidup di dalam dunia ini hanya 70-80 tahun saja? Ya, lahir dari seorang bayi, kemudian merangkak bisa berjalan, kemudian menjadi seorang balita, masuki sekolah TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, kemudian bekerja, menikah, kemudian setelah menikah punya anak, menyicil rumah, ya, buka usaha, kemudian anak semakin besar, menyekolahkan anak, sampai kuliah, sampai anak juga bekerja, menjadi mandiri, kemudian mempunyai cucu, kemudian setelah tua mengasuh cucu, ya. Hanya begitu-begitu saja hidup ini, ya. Ya, kalau dijalani hanya sekedar rutinitas seperti itu, maka hidup ini adalah kehidupan yang sia-sia dan fana sekali, saudara. Apa arti hidup ini? Kalau cuma seperti itu. Hidup ini sia-sia jika yang kita kejar di dalam dunia ini adalah harta dunia saja. Karena kalau kita hanya sekedar mengejar harta dunia, maka harta dunia itu fana, dan kalau kita mati kita tidak bawa apapun juga, ya. Dengan telanjang kita datang ke dalam dunia ini, dan ketika kita mati kita pun tidak bisa membawa apa-apa ke dalam alam kematian. Saudara, hidup ini sia-sia jika kita terus-menerus mengisinya dengan dosa. Nah, lebih sia-sia lagi jika kita menghabiskan hidup ini dengan sia-sia dengan dosa. Ya, ada orang yang bisa berhari-hari di meja judi. Ya, berhenti-berhentinya main judi itu ketika dia buang air besar, ketika dia pergi kencing sebentar, atau ketika dia lapar, dia makan sebentar, main judi lagi berhari-hari. Ada orang seperti itu. Hidup ini menjadi sia-sia kalau misalnya ada orang hidup yang seperti kelelawar, misalnya siang itu menjadi malam, malam itu menjadi seperti siang. Ya, artinya begini, ya, kalau siang dia tidur, kalau malam dia baru keluyuran. Ya, kalau seperti itu hidup itu dan diisi dengan dosa, ya, dengan seks bebas, perjudian, mabuk-mabukan, pesta pora, begitu sia-sia hidup ini. Nah, seharusnya kita bijaksana di dalam menggunakan hidup kita yang hanya sekedar 70-80 tahun saja. Makanya dalam ayat ini Musa berkata begini, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan Musa berkata dan dia menyadari bahwa betapa singkatnya hidup ini, betapa buru-burunya hidup ini, kita melayang lenyap, dan betapa cepatnya segala sesuatu berlalu, saudara, dan betapa fananya jika kita hanya menghabiskan hidup ini sekedar rutinitas seperti ya kebanyakan orang lain. Nah, oleh sebab itu Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Oleh karena hidup ini hanya begitu singkat, saudara, hanya 70-80 tahun, bahkan ada banyak orang yang tidak mencapai usia itu. Nah, maka hidup ini jangan dijalani dengan cara yang sembrono. Ya, jalanilah hidup ini dengan bijaksana. Dan Musa meminta kepada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, Musa meminta kepada Tuhan supaya diajarkan, supaya bisa bijaksana menggunakan hidup ini yang begitu singkat dan begitu cepat berlalu. Nah, seharusnya ini juga menjadi perenungan bagi kita, saudara, bahwa hidup ini begitu singkat dan begitu cepat, ya, dan begitu fana, maka kita perlu hidup dengan bijaksana, sebijaksana mungkin mempergunakan hidup yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, orang bijaksana mengarahkan hati dan pikirannya kepada kekekalan, kepada kerajaan sorga, bukan kepada perkara duniawi saja. Sah-sah saja kalau kita ya
berinvestasi, kita bekerja dengan keras supaya kita bisa sukses dalam dunia ini, ya kita harus membesarkan anak-anak kita, harus menghidupi keluarga kita dan sebagainya, itu sah-sah saja saudara. Tapi ingat saudara bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang mengarahkan hati, pikiran dan hidupnya bukan hanya kepada perkara-perkara dunia, tetapi juga kepada perkara kekekalan. Itulah orang yang bijaksana. Nah, seharusnya kita ini bijaksana saudara. Mengapa? Mengapa kita harus bijaksana seperti dikatakan oleh Musa tadi? Mengapa kita harus bijaksana menggunakan hidup kita yang hanya 70 dan 80 tahun saja itu, yang begitu singkat ini? Ya. Karena yang pertama, karena jika kita menjalani kehidupan ini dengan tidak bijaksana dan sembrono, apalagi hidup ini tanpa mengenal Tuhan, apalagi hidup ini dihabiskan, sebagian besar hidup ini dihabiskan untuk berdosa, maka saudara bisa ditimpa oleh murka Allah. Kita baca ayat yang ke-11 mengatakan begini. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Jadi Tuhan itu bisa murka kepada kita jika kita tidak mempergunakan hidup kita dengan bijaksana. Ayat 7 dan ayat 9. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Nah, bangsa Israel ketika melewati padang gurun dan mereka masuki tanah perjanjian dari Mesir menuju tanah perjanjian selama 40 tahun mereka di padang gurun, saudara. Banyak di antara mereka yang tidak sampai ke tanah perjanjian. Mereka mati terhampar di padang gurun karena pemberontakan mereka, karena mereka tidak mempergunakan hidup mereka dengan bijaksana, karena mereka selalu melawan Tuhan, karena mereka tegar tengkuk, tidak taat, selalu tidak percaya kepada Tuhan, dan mereka selalu mencurigai Tuhan itu tidak mengasihi mereka dan merancangkan yang jahat untuk hidup mereka. Jadi banyak sekali mereka yang gagal masuk tanah perjanjian. Nah, saudara-saudara, mereka mengalami murka Allah ketika mereka hidup tidak bijaksana. Oleh sebab itu saudara yang kasih oleh Tuhan, waktu yang ada dalam dunia ini begitu singkat, 70 sampai 80 tahun saja jika kuat. Dan waktu yang singkat ini harus kita pergunakan dengan bijaksana agar kita jangan sampai ditimpa oleh murka Allah. Jika engkau habiskan hidupmu selama 70 sampai 80 tahun di dalam lumpur dosa, seperti mabuk, judi, berkelahi, jauh dari Tuhan, menganggap Tuhan tidak penting, berzina, mencuri, berdukun, menyembah berhala, tidak sungguh-sungguh jadi orang Kristen yang bertobat, maka engkau akan ditimpa murka Allah. Ya, contoh perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah misalnya di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 8. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Yaitu contoh-contoh perbuatan yang mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal yang ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama seperti kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar dan kaliknya. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah, yang seseorang yang tidak bijaksana dalam menggunakan hidupnya adalah orang yang hidupnya cabul, najis, ya, menuruti hawa nafsu, nafsu jahat, serakah, menyembah berhala. Itu semua mendatangkan murka Allah. Dan kemarahan, kegeraman, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita, saling mendustai, itu adalah manusia lama. Itu adalah kehidupan yang bisa mendatangkan murka Allah. Ya, maka oleh sebab itu saudara, jangan kita hidup seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, hidup seperti manusia lama, ya, yang tidak bijaksana seperti yang saya sebutkan tadi. Nah saudara, itu pasti akan mendatangkan murka Allah.
Kita bisa juga melihat contoh bagaimana Sodom dan Gomora yang hidup dalam hawa nafsu, percabulan. Mereka mengalami murka Allah di masa lalu. Kemudian pada zaman Nuh, ketika Tuhan menghukum dunia ini dengan air bah dan hanya menyelamatkan Nuh dan keluarganya, itu adalah contoh bagaimana Tuhan itu murka terhadap dosa, terhadap orang-orang yang hidup dalam dosa yang tidak bijaksana menggunakan hidupnya. Saudara, bahkan dalam Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 13 mengatakan begini. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ayat 12, waspadalah hai saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saudara, ini kitab Ibrani mencatat contoh bagaimana orang Israel di padang gurun, mereka banyak yang dimurkai oleh Tuhan karena mereka tidak bijaksana, tidak menggunakan hidup mereka. Mereka selalu melawan Tuhan, mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka sudah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib selama 40 tahun, tapi mereka terus saja menguji Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, terus saja mengkhianati Tuhan, ya. Akhirnya mereka ditimpa murka Allah. Dan bahkan di dalam ayat yang ke-13 mengatakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain hari ini selama masih dapat dikatakan hari ini. Nah, jadi ketika kita masih ada kesempatan di dalam dunia ini, seperti dikatakan hari ini, ya, itu artinya kita selagi masih ada kesempatan, itu artinya maka kita harus menggunakan hidup ini dengan bijaksana. Jangan seperti orang Israel yang banyak yang mati di padang gurun dan tidak masuk ke tanah perjanjian. Ayat 12, waspadalah hai saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Saudara, Tuhan punya batas kesabaran dan toleransi. Walaupun kita tidak pindah agama dan masih tetap orang Kristen, tapi jika kita suka memberontak kepada Allah, seperti orang Israel tadi, ya, mereka umat pilihan Tuhan, tapi mereka suka memberontak kepada Tuhan dan tidak bijaksana dalam menggunakan hidup mereka, maka mereka ditimpa murka Allah. Walaupun saudara orang Kristen, ya, saudara tidak murtad dari agamamu sebagai orang Kristen. Tapi jika engkau suka memberontak kepada Allah, sama seperti orang Israel tadi, maka engkau bisa ditimpa juga oleh murka Allah. Saudara-saudara, batas waktu kesabaran Tuhan itu berkisar hanya sekitar 70-80 tahun saja. Dan betapa mengerikannya murka Allah. Dan tapi banyak orang lebih takut kepada hukum adat atau hukum kepolisian, ya. Orang lebih takut kalau misalnya dia berbuat salah masuk kantor polisi dan dipenjara, daripada dia melakukan kesalahan itu adalah sebuah dosa kepada Tuhan. Ya, mereka lebih takut dipenjara di dalam dunia ini, di kantor polisi, ya, di lapas, daripada mereka itu mengalami murka Allah di dalam kekekalan, mengalami api neraka, siksaan kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Nah, mereka lebih takut hukum yang ada di dalam dunia ini, padahal saudara yang kasih oleh Tuhan, hukuman di dalam dunia ini hanya bisa menghukum fisik kita, tetapi jiwa dan roh kita tidak bisa. Tapi kita harus lebih takut kepada Tuhan. Karena apa? Karena hukuman dari Tuhan, murka dari Allah itu, ya, bukan hanya dia bisa membunuh tubuh, tapi dia juga bisa membunuh jiwa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata dalam Lukas pasal 12 ayat 4-5, Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam
neraka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Tuhan Yesus berkata, siapa yang harus kamu takuti? Bukan orang-orang yang bisa menghukum kamu, bukan orang yang bisa membunuh kamu secara tubuh, tetapi takutlah kepada Tuhan yang bukan hanya bisa membunuh tubuh, tapi juga jiwa, dan mencampakkan orang ke dalam api neraka. Nah, saudara, ada banyak orang ketika dia melakukan dosa, dia tidak takut kepada Tuhan, asalkan jangan sampai ketahuan polisi. Ya. Jangan sampai ketahuan orang lain, jangan sampai ketahuan masyarakat, jangan sampai dihukum adat, jangan sampai dipenjara. Jadi selama masih bisa menyembunyikan dosa dan melakukan suatu perbuatan yang tidak bijaksana, melakukan suatu perbuatan jahat, selama tidak diketahui oleh polisi, mereka tidak takut. Nah, tapi mereka tidak memikirkan bahwa apa yang mereka lakukan itu ya akan mendatangkan murka Allah di dalam hidup mereka. Aneh sekali, banyak orang lebih takut kepada polisi daripada takut kepada Tuhan. Seharusnya kita lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada manusia. Saya bukan berkata kepada saudara ya untuk supaya saudara tidak menaati hukum dan saudara melawan hukum, bukan saudara ya. Tapi maksud saya adalah kita bukan hanya harus takut kepada hukum yang ada di dalam dunia ini, tetapi murka Allah itu adalah hukuman yang lebih besar daripada hukuman yang ada dalam dunia ini. Itu yang harus kita takuti, saudara. Maka oleh sebab itu kita harus hidup dengan bijaksana. Apakah orang melihat apa yang kita lakukan atau tidak melihat apa yang kita lakukan, kita harus tetap hidup bijaksana. Ya. Jadi hidup kita berada di posisi yang sangat berbahaya jika tidak menemukan Allah. Jika hidup kita sembrono, jika kita hanya sekedar mengejar kesenangan dunia dan kita setengah hati menaati Tuhan, setengah hati percaya kepada Tuhan, setengah hati beriman kepada Tuhan, setengah hati mengasihi Tuhan, ya, hidup kita dalam keadaan posisi yang berbahaya karena kita tidak bijaksana. Bahkan mulai dari sekarang jika Anda tidak berubah, maka Anda sedang melangkah ke dalam api kekal. Saudara, oleh sebab itu saudara yang kasih oleh Tuhan, takutilah Tuhan daripada segala yang lain, daripada siapapun yang ada dalam dunia ini. Oleh sebab itu, karena jika kita tidak bijaksana di dalam menjalani kehidupan yang hanya sekedar 70-80 tahun saja, ya, kita bisa dimurkai, mengalami murka Allah. Oleh sebab itu saudara yang kasih oleh Tuhan dimanapun kau berada, ya, bijaksana dalam menggunakan hidup ini, ya. Selama 70-80 tahun Tuhan memberikan kesempatan kepada engkau. Saudara, yang kedua, mengapa kita harus menggunakan hidup dengan bijaksana? Karena orang yang bijaksana menggunakan hidup ini bisa menerima kemurahan Allah. Mereka justru akan menerima kemurahan Allah. Mari kita kembali ke Mazmur pasal 90 ayat 13-17. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Nah saudara, di dalam perenungannya Musa menyadari bahwa hidup ini hanya singkat sekali, fana sekali, 70 dan sampai 80 tahun saja. Ya, kalau itu standar Alkitab ya. Nah, bagi orang yang hidup tidak bijaksana menggunakan waktu-waktu dalam hidupnya, maka dia akan dimurkai oleh Tuhan, ya. Tetapi dalam ayat berikutnya, dalam ayat 13 sampai 17 itu berbicara tentang kemurahan Tuhan. Misalnya ayat 17, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Jadi Musa juga menyadari bahwa jika kita menggunakan hidup kita dengan bijaksana, menghabiskan waktu hidup ini dengan bijaksana, maka kita akan mendapat kemurahan Tuhan di dalam hidup ini. Ya, Tuhan akan bermurah hati kepada kita. Ayat ini membahas kemurahan, kebaikan. Kalau kita baca dalam ayat ini, itu membahas tentang kebaikan, kemurahan Tuhan, ya. Misalnya dalam ayat yang ke-13, sayangilah hamba-hambamu. Ayat 14, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu,
supaya kami bersorak-sorai bersukacita semasa hari-hari kami. Ayat 15. Buatlah kami bersukacita, ya. Ayat 16. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu ini perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Ayat 17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Jadi ini mulai ayat 13 sampai ayat 17 ini berbicara tentang kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan, sayangnya Tuhan kepada kita. Nah, oleh sebab itu saudara, gunakanlah hidup ini dengan bijaksana agar kita menjumpai kemurahan Allah di dalam hidup ini. Jika Anda mengisi hidup ini dengan benar, hidup seperti Tuhan Yesus, ya, hidup seperti yang Alkitab katakan, percaya dan mengasihi Tuhan, ya, sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, bukan orang Kristen yang setengah-setengah, bukan orang Kristen yang suam-suam kuku, ya, maka Anda akan menerima kemurahan Allah dalam hidup ini. Sebagai bukti kemurahan Allah, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menjadi penebus dosa dan menyediakan jalan perdamaian bagi kita agar kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara, Tuhan sudah menunjukkan kemurahannya kepada kita dengan jalan di mana Yesus Kristus, Tuhan Sang Firman, telah inkarnasi masuk ke dalam dunia dan menjadi manusia dan menunjukkan kemurahannya. Alkitab mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Supaya kita tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal, Tuhan Yesus telah menunjukkan kemurahannya, mati dari kayu salib menebus dosa-dosa kita. Oleh sebab itu saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus bijaksana menggunakan hidup ini, ya. Siapa yang percaya dan bertobat, maka dia akan terhindar dari murka Allah. Siapa yang menerima Yesus Kristus, dia akan terhindar dari murka Allah. Siapa yang menolak Kristus, dia akan mengalami murka Allah. Jadi solusinya adalah saudara, percayalah kepada Yesus dan bertobatlah dan hiduplah bijaksana selama 70-80 tahun saja. Ya. Setia sampai akhir, maka engkau akan menerima kemurahan Allah, bukan murka Allah. Kemurahan Allah itu juga bukan hanya berbicara tentang surga dan neraka. Ya, dan murka Allah itu bukan hanya berbicara tentang neraka, tapi kemurahan Allah juga berbicara tentang kehidupan kita dalam dunia ini, di mana Tuhan akan selalu beserta dengan kita, menolong kita dalam setiap kesulitan kita, menyertai setiap langkah-langkah hidup kita, menjawab doa-doa kita, dan memelihara hidup kita. Itu sungguh indah, saudara. Nah, saudara-saudara, bagaimana caranya agar kita dapat menjadi orang yang bijaksana menggunakan hidup ini? Bagaimana caranya agar kita dapat menjadi orang yang bijaksana menggunakan hidup ini? Yang pertama adalah perenungan. Seperti dalam ayat ini, Musa itu merenungi betapa singkatnya hidup manusia, 70-80 tahun saja, penuh dengan kesukaran dan penderitaan. Jika tidak bijaksana akan menjumpai murka Allah, jika bijaksana akan menjumpai kemurahan Allah, kesetiaan Allah, kasih setia Allah. Dan saudara yang kasih oleh Tuhan, Musa berkata, ajarlah kami. Jadi kalau kita ingin menjadi bijaksana adalah kita harus selalu merenungkan hidup ini betapa singkatnya. Dan kita harus menyadari bahwa dan merenungkan bahwa apa yang paling bernilai dalam hidup ini. Kebanyakan orang pasti berpikir bahwa apa yang paling bernilai dalam hidup ini adalah apa, saudara? Ya jelas uang, ya, mobil, rumah bagus, terus menambah aset, perhiasan, pasti itu saja. Jabatan, ya. Kemudian mereka yang mata keranjang itu, yang playboy, koleksi perempuan, ya. Itu yang mereka anggap paling bernilai dalam hidup. Itulah kenikmatan dunia. Tapi saudara sadarilah apa yang paling bernilai dalam kehidupan itu bukan hal-hal seperti itu. Itu adalah hal-hal yang fana, yang tidak mendatangkan kekekalan. Ya. Apa gunanya saudara? Dalam hidup ini, ya, kita mati-matian, ya, bekerja dengan keras, kemudian kita mampu membeli mobil dan terus mengoleksi mobil-mobil yang bagus, tapi ujung-ujungnya mobil terakhir yang akan kita pakai adalah ambulan. Kita berusaha membangun rumah yang begitu mewah, begitu bagus seperti istana, miliaran rupiah, puluhan miliar, bahkan ada seorang anggota dewan yang sudah masuk penjara, rumahnya 250 miliar. Saya tidak bisa bayangkan mendiami rumah 250 miliar itu seperti apa. Tapi ujung-ujungnya biarpun rumahmu 250 miliar atau 1 triliun pun harga rumahmu, ujung-ujungnya rumah terakhirmu adalah kuburan. Hanya 1 kali 2 saja.
peti mati itu rumahmu. Bagaimanapun engkau menghiasi tubuhmu dengan begitu cantik, ya rambut diubah warna merah, dicat kuning, hijau, biru, orange, ya. Kemudian dicatok, ya, kemudian menggunakan perawatan kecantikan yang bernilai jutaan rupiah, ratusan juta, operasi plastik, hidungnya kurang mancung dimancungkan dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya bagaimanapun engkau mempercantik dirimu, lama-lama engkau akan tua, menjadi keriput, dan ketika mati, tubuh terakhir yang akan dipergunakan adalah tubuh tengkorak. Ada orang yang bahkan, saudara, untuk mencapai, ya, jabatan tertentu, ya, dia menghabiskan, ya, kampanye, menghabiskan supaya menjadi seorang pejabat, ya. Ada orang yang berani menghabiskan uang ratusan miliar bahkan triliunan untuk kampanye misalnya. Berarti, saudara, orang ini menganggap bahwa kedudukan dan jabatan kekuasaan itu adalah hal terpenting dalam kehidupan ini. Kalau triliunan itu kalau dibagikan kepada gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, wow, luar biasa, saudara. Tapi habis digitukan aja, ya itu terserah duit dia sih, ya. Tapi kalau saya secara pribadi, saya tidak akan menghambur-hamburkan uang seperti itu untuk mengejar sesuatu yang fana di dalam dunia ini. Menghabiskan triliunan rupiah untuk satu jabatan saja. Itu pun bukan jadi pemimpin misalnya, hanya jadi sekedar wakil misalnya. Wah. Lebih baik triliunan uang itu dibagikan kepada orang miskin, kemudian dibangunkan pada gereja-gereja yang di desa-desa, ya. Dimasukkan ke, mungkin bisa didepositokan, bunganya bisa dibagikan ke hamba-hamba Tuhan yang berkekurangan di desa-desa. Ada banyak hamba Tuhan yang kesulitan di desa-desa secara ekonomi dan mereka menjadi tidak betah dalam pelayanan, ya. Nah, bayangkan kalau punya triliunan, ini omongan saya saja, saudara, ya. Ini hanya mimpi. Tapi saudara yang kasih Tuhan, bijaksanalah menggunakan hidupmu, ya, baik hartamu, ya, baik uangmu, baik waktumu, kekuatanmu, kemudian kemampuan, talenta yang Tuhan berikan, pergunakanlah dengan bijaksana semuanya untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Nah, renungkanlah apa yang paling bernilai dalam hidup ini, ya. Apa yang paling bernilai dalam hidup ini? Yang paling bernilai dalam hidup ini sebenarnya adalah, ya, mengenal Yesus Kristus, mendapatkan anugerah hidup yang kekal. Itu yang paling bernilai. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memberi perumpamaan bahwa kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam dan mutiara yang indah. Mutiara yang sangat berharga, yang tak ternilai harganya, ya. Jadi kita harus menilai kehidupan ini bahwa yang paling bernilai dalam kehidupan ini adalah mengenal Yesus Kristus, mempercayai Yesus Kristus, memperoleh kerajaan sorga. Itu yang paling bernilai. Maka investasikanlah hidupmu, tenagamu, bakatmu, dan uangmu, hartamu untuk kerajaan sorga, saudara. Itu yang paling penting. Nah, kalau engkau punya pola pikir dan pola pandang bahwa yang paling bernilai dalam hidup ini adalah Tuhan, yang paling bernilai dalam hidup ini adalah kerajaan sorga, maka engkau akan jadi bijaksana dalam hidup ini. Dalam penggunaan uang, dalam menggunakan waktu, dalam menggunakan bakatmu, pasti engkau akan melangkah dengan bijaksana. Nah, bagaimana lagi kita bisa menjadi bijaksana dalam menggunakan hidup ini? Nah, hidup ini 70-80 tahun saja harus dipandang sebagai masa penentuan. Kita harus memandang bahwa hidup ini adalah masa penentuan, ya, di mana setiap jam dan setiap detiknya bisa bernilai kekal ataupun menjadi sia-sia, ya. Kita harus memandang setiap jam, setiap waktu yang kita lalui itu bisa mendatangkan kekekalan, bisa mendatangkan upah, bisa mendatangkan pahala. Kalau kita meminjam istilah orang seberang, bisa mendatangkan pahala jika kita menggunakan setiap jam, setiap waktunya itu untuk sesuatu yang bernilai kekal. Misalnya sesuatu yang bernilai kekal itu mempelajari firman Allah dan kebenarannya, pergi beribadah, melayani Tuhan, itu kan sesuatu yang mendatangkan nilai kekal. Nah, kalau sesuatu yang mendatangkan nilai sia-sia itu misalnya, ya, berhari-hari main judi, nyabung ayam, berhari-hari misalnya kerjanya cuman
nonton sinetron, ya, drama Korea, nonton India dari pagi sampai malam, itu kan tidak bernilai kekal, saudara. Tapi kalau waktumu kau pakai bukan untuk nonton, boleh saja nonton drama Korea 1 jam, 2 jam, 1 hari silakan. Tapi kau berhari-hari, berbulan-bulan itu aja kerjanya, itu sesuatu yang nilainya sia-sia. Nah, sesuatu yang nilai kekal adalah ketika nonton channel YouTube, mendengarkan siaran khotbah seperti yang saya lakukan ini, ya saudara, itu melakukan sesuatu yang nilainya kekal, mendapatkan pencerahan, mendapatkan kebenaran, ya, sehingga hidup kita diperbaiki. Itu sesuatu yang bernilai kekal. Nah, pergi ke gereja, pergi melayani, mengunjungi orang sakit, ya, menolong orang susah, itu adalah sesuatu pekerjaan yang bernilai kekal, saudara. Nah, akan mendapatkan pahala. Nah, kita harus memandang bahwa hidup ini adalah sebagai masa penentuan, kemana pelabuhan terakhir hidup kita tergantung bagaimana engkau menjalani hidup ini 70-80 tahun dalam dunia ini. Ya, kita harus pandang bahwa kehidupan ini masa penentuan, saudara, ya. Jadi menentukan 70-80 tahun ini, jika engkau tidak bijaksana, itu maka hidupmu akan berakhir di api kekal. Dan jika engkau bijaksana, engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, cari kerajaannya, engkau hidup di dalam kebijaksanaan, maka 70-80 tahun akan menjadi penentuan di mana engkau akhirnya ketika engkau mengakhiri hidup dalam dunia ini, engkau akan memperoleh kerajaan sorga yang kekal. Nah, dunia harus dipandang sebagai tempat tinggal sementara. Bagaimana supaya kita bijaksana menggunakan hidup ini? Kita harus memandang bahwa hidup ini itu sebagai tempat tinggal sementara. Ya, bukan tempat tinggal yang kekal. Kita hanya sekedar berkemah di tempat ini. Ya, kita hanya sekedar numpang lewat, saudara. Kehidupan yang sesungguhnya bagi orang percaya adalah di sorga. Nah, jadi kalau kita hanya sekedar numpang lewat, maka bukan tempat yang sebenarnya bagi kita untuk tinggal. Maka kita tidak boleh terlalu kecewa jika kita misalnya orang mengecewakan kita, ya udah ampuni aja, ya toh sementara kok hidup dalam dunia ini. Misalnya begitu pemikirannya, ya. Kalau misalnya ada orang yang menyakiti hati kita, ya ampuni saja, karena toh hidup dalam dunia ini sementara. Itu cara pemikiran bahwa hidup ini dipandang sebagai tempat tinggal yang sementara, dunia ini. Misalnya kita ditipu orang, ya udah toh ampuni sajalah, ya anggap amal aja, kira-kira gitu, ya. Nggak perlu sampai jadi gila, jadi sakit hati, jadi stres, ya. Misalnya kalau kita kehilangan orang yang kita cintai, mungkin dipanggil Tuhan, ya. Ya kita pandang bahwa hidup ini sementara, ya suatu saat nanti kalau dia percaya kepada Kristus, kita percaya juga kepada Kristus, akan ketemu lagi. Jadi tidak perlu terlalu bersedih sampai tidur di kuburan, sampai tidak mau makan berbulan-bulan, berhari-hari, nggak merawat diri, jadi stres dan sebagainya. Nggak perlu seperti itu, karena hidup ini tempat tinggal sementara. Itu cara memandang kehidupan ini seperti ini, maka saudara jadi bijaksana. Nah, kalau saudara memandang bahwa hidup ini adalah sementara, ya tempat tinggal sementara, maka saudara juga bakal lebih mudah mengampuni orang. Ya. Ada orang yang tidak bicara sama mertua bertahun-tahun. Ada orang yang tidak bicara sama tetangga bertahun-tahun gara-gara pohon mangga, saudara, misalnya. Buah mangganya jatuh ke sebelah, diambil oleh tetangga. Lalu nggak teguran sama tetangganya bertahun-tahun. Nah, itu kan nggak bijaksana menjalani kehidupan ini. Nah, itu kan orang yang memandang bahwa segala-galanya yang terpenting dalam kehidupan ini adalah yang ada di dunia ini. Bahwa sebenarnya kita berpikir apa artinya mangga yang cuma 2-3 biji itu? Toh kita kok nanti mati juga nggak memerlukan mangga tidak bisa menyelamatkan kita, saudara. Ya, ada orang yang hal-hal sepele saja dipersoalkan sampai dengan mertua tidak bicara, dengan tetangga tidak bicara, bermusuhan sana sini. Saudara-saudara, kalau engkau memandang bahwa hidup ini hanya sementara, tempat tinggal sementara, engkau tidak akan melakukan hal itu. Kenapa? Ya toh hidup mertua kita juga enggak selamanya ada dalam dunia ini. Toh suami saya juga enggak selamanya ada dalam dunia ini. Toh saya juga enggak selamanya ada dalam dunia ini. Ya jadi berdamailah dengan semua orang. Pergunakan waktu yang indah untuk saling mengasihi, mengampuni, mengalah juga enggak apa-apa, ya. Ya, jadi kita harus memandang kehidupan ini dengan bijaksana. Nah, beberapa orang hidup seolah-olah berjuta-juta tahun dia akan ada di dalam dunia ini, ya. Padahal ya hanya sementara saja.
Seolah-olah hidup itu tidak ada ujungnya gitu. Ya. Padahal hidup ini hanya sementara. Ya. Anda mau cari apa di dalam dunia ini, saudara? Ini adalah pertanyaan bagi kita. Mau cari apa kita di dalam dunia ini? Hanya sementara begini kok. Ya hanya 70 tahun, 80 tahun. Ya, paling mampu menikmati hidup ini dari usia 30 sampai usia 60 udah enggak bisa menikmati hidup. Ya, setelah itu ya kolesterol tinggi, darah tinggi, penyakit jantung datang, diabetes. Ya, badan fisiknya lemah, juga punya uang juga nggak mampu jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya. Wah, saudara-saudara, ya kita harus memandang hidup ini sebagai tempat tinggal sementara, dan kita harus seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang terpenting, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, kerajaan surga akan diberikan kepada kita. Saudara, yang keempat, kalau kita mau bijaksana supaya bisa bijaksana menjalani kehidupan ini, kita harus merubah kebiasaan hidup kita. Ya, kebiasaan kita yang berdosa, ya bisa berhari-hari kita di meja judi, mabuk-mabukan, berhari-hari kita tidak bicara dengan suami kita, tidak bicara dengan istri kita, bertahun-tahun kita tidak bicara dengan tetangga kita, sebagainya. Itu sia-sia menjalani kehidupan ini. Ubah kebiasaan seperti itu, berdamai dengan semua orang, kasih semua orang seperti yang Tuhan perintahkan, berpikir positif ya. Nah, agar hidupmu tidak terbuang dengan sia-sia, tapi kerjakan sesuatu yang bernilai kekal dalam hidup ini. Ya, maka engkau akan jadi bijaksana, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu, di dalam firman Tuhan yang kita pelajari pada kesempatan ini, hidup manusia hanya 70-80 tahun saja, begitu singkat dan fana. Oleh sebab itu pergunakanlah hidup ini dengan bijaksana ya. Jika engkau menggunakan hidup ini dengan bijaksana, maka engkau akan beroleh kemurahan Allah. Jika engkau tidak bijaksana dan menggunakan hidup ini, maka engkau akan ditimpa murka Allah. Nah, bagaimana menjalani kehidupan yang bijaksana itu? Kehidupan yang bijaksana itu harus dijalani dengan cara apa? Mengenali Yesus Kristus, ya, mencari kerajaan Allah. Itulah hal yang paling bernilai dalam kehidupan ini. Itulah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang mencari perkara yang kekal, bukan hanya perkara yang sementara. Nah, orang yang bodoh, orang yang tidak bijaksana, dia mengutamakan perkara-perkara yang fana. Dia rela mengorbankan yang kekal untuk hal yang fana. Demi jabatan misalnya, dia rela tinggalkan Yesus. Demi perempuan dia rela tinggalkan Yesus. Demi uang dia rela tinggalkan Yesus. Dia gadai Tuhan Yesus, dia gadaikan imannya. Itu orang yang tidak bijaksana. Padahal hidup ini hanya 70-80 tahun saja. Singkat sekali. Engkau mau menghabiskan hidup ini hanya 70 tahun saja dalam dunia ini, dalam kenikmatan dunia, kemudian mati masuk neraka selama-lamanya, atau engkau mau menjalani kehidupan ini 70 tahun itu begitu singkat, menjalani dengan bijaksana, setia kepada Kristus, mengenal Kristus, ya, tidak meninggalkan Kristus. Walaupun ada penderitaan-penderitaan, penganiayaan-penganiayaan, tidak apa-apa. Tapi ujung-ujungnya memperoleh kerajaan sorga yang selama-lamanya. Ya, itulah orang yang bijaksana. Dia akan berpikir untuk kekekalan, bukan berpikir yang sementara ini saja. Saudara-saudara, inilah perenungan daripada abdi Allah, yaitu Musa. Sehingga biarlah pelajaran ini mudah-mudahan bisa menyadarkan kita supaya kita belajar bijaksana di dalam menggunakan hidup kita yang hanya 70 sampai 80 tahun saja, jika itu pun sampai 70 tahun, saudara. Jangan takut, saudara. Walaupun hidup ini hanya sementara, kita dalam dunia ini hanya menumpang, jangan takut. Cari Yesus, percaya kepada Yesus, pegang teguh iman kepada Kristus. Ya, selama hidup dalam dunia ini, maka saudara yang kasih oleh Tuhan, kita adalah orang yang paling beruntung. Itulah orang yang paling bijaksana, yang mau percaya kepada Yesus. Dan orang yang terbodoh dalam dunia ini adalah orang yang menolak Yesus. Mereka akan berakhir di dalam api kekal, di dalam murka Allah. Tapi yang mau percaya menerima Yesus Kristus, dia adalah orang yang bijaksana. Dia akan menerima anugerah keselamatan. Dosanya diampuni. Dia ditebus, dia diselamatkan, dia diangkat dari lumpur dosa. Dia akan memperoleh hidup yang kekal di surga. Saudara, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita sekalian di kesempatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi berkat bagi kita, mudah-mudahan ini boleh menyadarkan kita supaya kita belajar hidup bijaksana. Amin.